Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi video tutorial singkat pemanfaatan fitur-fitur aplikasi Zoom. Sebagaimana kita ketahui bahwa aplikasi Zoom akhir-akhir ini menjadi sebuah aplikasi yang cukup populer di Indonesia bahkan di dunia terkait penggunaannya untuk kita berkegiatan secara daring atau online, baik itu kegiatan yang sifatnya rapat ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembelajaran seperti proses KBM antara guru dan siswanya. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Zoom. Di sini sudah ada aplikasi Zoom yang sudah terinstall. Kita klik. Ya, akan muncul seperti ini di layar laptop kita. Layar utama Zoom akan menampilkan beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Ada fitur New Meeting, kemudian fitur join, share screen, dan schedule. Untuk fitur New Meeting sendiri, ini fitur yang akan kita gunakan kalau kita memulai rapat sebagai host atau pengelola. Kemudian fitur join ini kita gunakan untuk kita masuk ke dalam sebuah kegiatan atau rapat sebagai partisipan atau klien. Kemudian ada fitur share screen. Fitur share screen ini kita akan bahas lebih lanjut pada saat kita masuk ke dalam ruang rapat nanti. Kemudian ada fitur schedule. Nah, fitur schedule ini yang coba kita bahas. Fitur schedule ini digunakan untuk membuat penjadwalan rapat. Misalnya kita ingin membuat sebuah kegiatan atau sebuah rapat, kita jadwalkan melalui fitur schedule. Kita klik fitur schedule, muncul di layar tampilan seperti ini, schedule meeting. Kemudian ada topik. Nah, topiknya ini bisa kita ganti. Misalnya saya ganti dengan rapat pengelolaan ya, pengelolaan pembelajaran belajar dari rumah. Nah, rapat pengelolaan pelajaran BDR, saya pakai topik ini. Nanti Bapak dan Ibu sekalian, ini bisa diganti tergantung kebutuhan Bapak dan Ibu. Judulnya seperti apa silahkan disesuaikan. Kemudian di sini ada start untuk hari tanggalnya, kemudian ada jamnya. Misalnya kita ingin rapat pengelolaan pembelajaran BDR ini hari Selasa tanggal 12 Mei. Nah, ini kita klik. Kemudian pukulnya ya, pukul 11. Ini bisa kita ganti misalnya pukul 10 atau pukul 9. Nah, tergantung kebutuhan. Kemudian durasi. Durasi ini karena kita menggunakan Zoom yang masih gratis, jadi kita masih dibatasi 45 menit ya, misalnya 45 menit atau 30 menit. Jadi misalnya nanti Bapak dan Ibu ingin mendapatkan durasi yang lebih dari 30 menit, ini Bapak dan Ibu harus berlangganan Zoom. Kemudian untuk item-item lainnya ini dibiarkan saja seperti ini, lalu kita klik schedule. Ya, sedang proses. Ya, dimana kita melihat rapat yang sudah kita buat tadi atau jadwal rapat sudah buat. Ini kita klik di icon meeting. Yang paling atas ada 4 icon. Di sini kita pilih icon meeting. Ya, di sini muncul rapat atau jadwal rapat yang sudah kita buat. Rapat pengelolaan pembelajaran.
Selanjutnya, bagaimana kita ingin berbagi alamat rapat kita ini untuk mengundang peserta kita atau untuk mengundang siswa kita harus membagi alamatnya. Jadi tinggal kita klik di copy invitation. Ya, sudah tertera tadi ya, copy. Misalnya kita ingin bagi ke grup WA misalnya. Ya, saya ingin berbagi ke salah satu kontak, misalnya ke misalnya ke sini ya. Ya, ini tinggal kita klik kanan, kemudian kita paste, kirim. Ya, jadi alamatnya sudah langsung terkirim beserta dengan topik, meeting ID dan passwordnya. Nah, ini kita sudah berhasil membagi alamat meeting kita kepada peserta yang akan kita undang di dalam rapat kita nantinya. Kita kembali ke layar utama Zoom. Ya, jadi itu fungsi daripada fitur schedule. Jadi untuk menjadwalkan sebuah rapat atau sebuah kegiatan yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita masuk ke dalam rapat dengan sebagai host. Ini kita klik new meeting. Ya, muncul tampilan seperti ini. Kemudian ada beberapa fitur yang muncul Bapak dan Ibu di bawah ya. Ada fitur mute, stop video, security, manage participants, chat, share screen, record, reaction, dan paling pojok end meeting. Ya, fitur ini akan kita coba bahas satu persatu. Kita mulai dari fitur mute. Fitur mute ini kita gunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suara. Ya, jika kita ingin menonaktifkan suara, tinggal kita klik. Ya, akan muncul garis silang merah seperti ini. Ini tandanya bahwa kita tidak diizinkan lagi ya untuk bersuara, atau walaupun kita bersuara atau berbicara, suara kita tidak akan terdengar oleh peserta rapat atau peserta kegiatan yang lainnya. Bagaimana kalau kita ingin bersuara? Ya, kita klik kembali fitur unmute-nya ya, sampai hilang tanda garis merah tadi. Ini sudah kita bisa bersuara kembali, artinya suara yang kita hasilkan akan didengar oleh peserta yang lainnya. Kemudian untuk di sini ada tanda panah ya. Ini kalau kita klik, ini untuk mengeksplorasi lebih jauh terkait settingan audio. Ya, ada beberapa pilihan di sini. Nanti bisa diatur lebih lanjut sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita. Kemudian kita ke fitur stop video. Fitur stop video ini hampir sama dengan fitur mute. Ya, jika kita ingin menampilkan video seperti ini, ya ini otomatis ya. Nah, bagaimana dengan kita ingin menonaktifkan video? Ya, tinggal kita klik di sini. Muncul tanda silang atau tanda garis merah seperti di mute tadi. Ini menandakan tampilan video kita secara langsung itu tidak akan tertampil di layar.
Jadi muncul seperti ini profile picture. Nah, bagaimana dengan kita mengganti profile picture-nya seperti ini, Bapak dan Ibu? Ini kita klik di panah. Ya, kita pilih video setting. Ya, ketika kita pilih video setting, ini ada beberapa icon yang muncul. Ya, ada pengaturan video, audio, share screen, chat, dan seterusnya. Ya, namun untuk pengaturan video lebih lanjut, ini cukup kita gunakan di dua item. Yang pertama virtual background, kemudian ada profile. Ini kita ke virtual background. Ya, misalnya kita memilih ini. Ya, jadi akan tampil seperti ini, Bapak dan Ibu. Kita pilih ini. Nah, sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mau gunakan background seperti apa. Ya. Kemudian kita ingin mengatur profile seperti yang tadi muncul di depan tadi. Ketika saya menonaktifkan video, langsung muncul foto profil. Itu pengaturannya pada profil. Ya, kebetulan ini sudah saya ganti. Nah, bagaimana cara menggantinya? Ini tinggal kita masuk ke gambar profile ini. Ini kita klik. Nah, ini tinggal kita pilih change picture, ganti gambar, kemudian save. Ya, kebetulan gambar yang terpakai ini sudah cukup pas ya, jadi kita tidak usah ganti. Jadi intinya di sini kita menggunakan change picture. Tinggal nanti dipilih foto yang pas untuk dijadikan foto profil, kemudian save. Ya, jadi itu untuk pengaturan fitur videonya. Untuk yang lain-lain seperti audio, share screen, ini ada di layar utama di bawahnya. Ini kita tutup. Ya, jadi foto profil tadi yang sudah kita setting ini akan muncul. Nah, kalau kita ingin mengaktifkan kembali video kita, tinggal kita klik. Ya, akan muncul video seperti ini dan dengan virtual backgroundnya yang sudah kita atur tadi. Ya. Namun pada kesempatan ini saya akan memakai foto profil. Kemudian ada fitur manage partisipan. Ya, manage partisipan ini untuk mengelola peserta rapat kita ya. Ini kita klik, di sebelah kanan layar akan muncul seperti ini. Nah, kebetulan di sini ini tidak ada peserta lain ya, atau undangan lain yang masuk, jadi hanya saya sendiri. Jika ada undangan atau peserta lain yang masuk, di sini akan muncul beberapa nama, sejumlah peserta yang masuk di dalam ruang rapat kita. Di paling bawah ada invite, mute all, unmute all. Invite ini untuk mengundang. Nah, misalnya ini nanti kita pilih kontaknya, atau kita gunakan email untuk mengundang teman-teman kita atau siswa kita untuk masuk ke dalam ruang rapat. Kemudian ada mute all. Mute all ini kita gunakan untuk menonaktifkan seluruh suara yang berasal dari peserta. Unmute all ya untuk mengaktifkan kembali suara dari seluruh peserta yang kita mute tadinya. Kemudian ada fitur chat. Ya,
Fitur chat ini kita untuk berbalas dan mengirim pesan. Kita klik, ya akan muncul di sebelah kanan layar kita seperti ini, Zoom Group Chat. Ya, di sini kita paling bawah ya, ini kita bisa ketik di sini misalnya Hai, enter, ya, jadi akan muncul di sini fitur chat. Kemudian ada fitur share screen. Ya, fitur share screen ini salah satu fitur penting ya untuk kita berbagi layar atau kita ingin presentasi untuk berbagi apa saja yang kita ingin bagi di layar kita. Ini kita gunakan fitur share screen. Kita klik share screen, ya akan muncul seperti ini. Nah, sebelum kita ingin berbagi layar, ada baiknya kita menyiapkan dulu apa yang ingin kita bagi. Ya, misalnya PowerPoint, ini kita buka dulu di jendela PowerPoint, baru nanti kita pilih. Kebetulan di sini saya belum buka PowerPoint-nya, jadi baru muncul seperti ini. Ya, misalnya saya ingin berbagi layar ini. Ya, akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu di layar kita. Ya, ini posisinya kita sedang berbagi layar. Tandanya apa? Ini ada tanda, biasanya paling atas di layar laptop kita, your screen sharing. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengakhiri share screen kita? Kita tinggal klik stop share. Ya, stop share, kita akan kembali lagi ke layar utama kita. Kemudian ada fitur record. Fitur record ini untuk merekam semua aktivitas kita di ruang Zoom, semua aktivitas rapat kita, semua aktivitas kegiatan kita, ini kita rekam atau kita record. Tinggal kita klik. Nah, ini tandanya proses rekam atau proses record itu sedang berlangsung. Ya, tandanya ini di atas sebelah kiri, recording. Ya, jika ingin kita stop merekam, ya, tinggal kita klik kembali, stop. Ya, ini selesai. Kemudian ada fitur reaction. Reaction ini untuk memberikan reaksi, bisa emoticon jempol atau tepuk tangan ataupun emoticon apa saja yang tersedia di sini. Misalnya, nah kebetulan ini fitur emoticonnya tepuk tangan dan jempol. Kita berikan tepuk tangan. Nah, misalnya, atau kita ingin kasih jempol, bisa, tinggal kebutuhan kita. Ya, yang terakhir ada fitur security. Ya, fitur security ini Bapak dan Ibu, ini untuk keamanan kita di dalam kita berkegiatan menggunakan Zoom. Ya, kita klik, ya, ada beberapa pilihan di sini. Ada lock meeting, enable waiting room, kemudian share screen, chat, rename. Nah, ini bisa semua kita atur. Misalnya kita tidak ingin peserta kita berbagi layar. Nah, ini kita hilangkan centangnya share screen. Otomatis nanti pesertanya tidak akan bisa berbagi layar. Kemudian kita ingin menghilangkan chat. Nah, tinggal kita hilangkan. Nah, kita ingin hilangkan untuk mengedit nama atau rename. Kita ingin hilangkan enable waiting room, bisa.
begitu juga seterusnya. Kita ingin enable waiting room untuk verifikasi peserta yang masuk. Kita ingin peserta kita bisa berbalas pesan, nah kita centang chat. Kemudian kita ingin peserta merubah namanya atau mengedit namanya, juga bisa. Sama, ini share screen juga tinggal kita centang. Jadi itu Bapak dan Ibu beberapa fitur yang muncul atau yang ada di aplikasi Zoom yang bisa kita gunakan. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu kita ke fitur paling ujung, end meeting. Di fitur end meeting ini untuk kita mengakhiri kegiatan kita atau rapat kita. Nah, ini kita klik, kemudian akan muncul seperti ini jendela. Ada end meeting for all, kemudian ada live meeting, ada cancel jika kita ingin kembali rapat. Kemudian ada live meeting and meeting for all. Live meeting ini untuk keluar sementara dari rapat yang sedang berlangsung. Kalau end meeting for all untuk mengakhiri seluruh aktivitas kegiatan. Ya, kita akhiri. Ya. Jadi di sini muncul langsung. Tadi ya, ada convert recording tadi, ya. Ya, langsung di jendela layar kita muncul hasil rekaman yang kita lakukan tadi. Ini biasanya akan muncul atau akan ada di folder dokumen Zoom. Nah, ini tersendiri dia. Coba kita play. Nah, ini tandanya proses rekam atau proses record itu sedang berlangsung. Tandanya ini di atas sebelah kiri, recording. Ya. Jika ingin kita stop merekam, ya, tinggal kita klik kembali. Ya, jadi ini hasil rekaman yang kita lakukan tadi. Ini langsung muncul otomatis ya. Demikian Bapak dan Ibu tutorial singkat pemanfaatan fitur-fitur Zoom, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.